dirapikan dulu guys, bangkunya guys, tulis tentu nih. Baca-baca hidup. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya doa dulu. Kenapa kita mulai ibu? Kata ibunya positive vibes. Ayo. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya absen dulu ya. Saya absen sambil menyebutkan apa yang harus kamu minum hari ini. Apa yang telah minum? Putih, gugup pakai ini. Sabar dulu. Kholisatul Faikoh. Dari malam itu Dibiasain minum ya apa? air putih. Betul. Siapa ini? Fatul Iza. Gue kebukin dong es pagi. Ya lo juga. Minta. Hadir, aku tadi minum es tehnya Ica. Minta. Dikasih dulu. Kan minta ya. Terus fiatur rasuli. Justru-nya Aja. langsung berteknik. Jangan ketawa guys. Oke. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang taubat. Temanya ayo bertaubat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menghayati pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hakikat, syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat produk yang berisi pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam bentuk media digital. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengambil dua tujuan pembelajaran karena yang seharusnya kita lakukan minggu kemarin kan saya nggak masuk karena ada meeting ya. Betul. Berangkat dulu, Bu. Iya, sibuk. Nah, jadi kita ambil dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama sama yang kedua. Baik, betul. Nah, kalau pembelajaran 2 minggu kemarin kan kita membahas tentang akhlak tercela ya. Betul? Nah, sekarang agar perbuatan tercela tersebut dimaafkan oleh Allah, maka kita harus bertaubat. Nah, maka dari itu kita harus bertobat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke? Dengan demikian hari ini kita akan belajar tentang taubat. Nah, siapa yang pernah melakukan dosa? Saya orang suci. Nah, tapi siapa juga yang sering bilang aku hari ini mau tobat deh, tapi selanjutnya melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi berulang-ulang terus, siapa yang begitu? Saya. Masya Allah. Allah Dan namanya. Nah, kita hari ini akan membahas pengertian, syarat, kedudukan dan keutamaan
taubat. Yang pertama pengertian taubat. Yaitu taubat itu kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan maksiat yang telah kita lakukan dan berjanji nggak bakal mengulangi lagi, serta memperbaiki yang mungkin kita bisa perbaiki, teman-teman. Nah, jadi taubat itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga perbuatan yang harus dilakukan dan berjanji nggak bakal mengulanginya lagi. Ada yang berpikir seperti ini, dosa gue kebanyakan nih, Allah kayaknya nggak bakal mengampuni deh. Benar nggak? Benar nggak? Betul nggak? Benar. Sering kan kita seperti itu, berpikir seperti itu. Tapi jangan salah guys, ampunan Allah itu unlimited. Oke, ampunan Allah itu unlimited, nggak seperti memori yang ada di HP kita, kebanyakan foto, tinggal 125 GB, ya. Itu tuh. Di ampunan Allah itu unlimited. Jadi kita mau dosa sebanyak apapun, Allah pasti mengampuninya. Terus ada juga yang bilang, Bismillah besok taubat deh. Tapi jam 8 bilang besok taubat deh. Jam 8 bilang aku mau taubat deh. Jam 8.15 dia party. Jam 8.45 dia bilang taubat lagi. Jam 9 dia minum-minum. Itu malaikat bingung nyatetnya. Ini lo mau serius apa nunggu nanti, nunggu deadline nanti? Keburu expired kitanya. Ya bener nggak? Benar. Selanjutnya syarhu. Solusinya gimana buat orang yang kayak gitu? Yang kayak tadi. Ya, yang berulang-ulang tadi ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau kita nggak dilatih dia itu. Karena aku kan malah kemarin aku udah pernah. Betul. Tapi ya sadar diri juga. Selanjutnya syarat-syarat taubat. Yang pertama ada muslim, yang kafir bagian bodo amat. Karena orang kafir itu gak bakal diampuni dosanya sebelum dia masuk neraka. Masuk neraka. Terus yang kedua menyesali dan menyadari dosanya. Harus menyesal dan sadar akan dosa yang telah kau perbuat ya teman-teman. Kemudian ikhlas, jangan FOMO, ikut-ikut temen. Padahal aslinya mah pansos. Terus berjanji tidak mengulanginya lagi. Janjinya jangan janji palsu. Malaikat bingung nyatetnya. Ini kalau janji palsu malaikat kasih laporan ke Allah, malaikat lembur. Kasihan sama malaikat kalau lembur. Kasihan juga malaikat saya. Terus menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji. Kalau dulu sering lupa sholat, sekarang kalau dengar azan itu langsung sholat. Jadi kayak terburu-buru ngajar diskon. Terus yang pastinya memperbanyak istighfar. Yang ketujuh adalah jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka harus meminta maaf kepadanya. Contohnya nggak faik, misalnya menggibahi seseorang. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata guys. Mbak Faik itu menggibahi orang. Terus Mbak Faik setelah menggibahi itu kayak merasa bersalah dan mau bertobat lah. Dia tapi nggak berani mengungkapkan secara real life kita. Dia kan tahu lagi gini. Terus akhirnya dia WhatsApp orang yang menggibahi itu. Itu nggak apa-apa ya di WhatsApp. Kita kalau nggak berani secara real life, kita berusaha memwhatsapp. Aku mau tanya, kalau misal udah minta maaf tapi nggak dimaafin itu gimana? Urusannya Allah. Urusannya dia sama Allah ya. Yang penting kita kan sudah berusaha Minta maaf. say sorry. Teman-teman, masa taubat itu sebelum nafas sampai di tenggorokan. Kita baru sombong berangkat. Masa taubat itu sebelum nafas sampai di tenggorokan atau kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat atau dalam kurung kiamat. Oke? Nah, kedudukan taubat bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman
surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Lalu bagaimana yang tidak bertobat? Ya gimana ya kalau orang yang nggak mau bertobat, ada yang bisa jawab? Tersesat, Kak. Ya nanti kalau orang yang nggak mau bertobat nanti di akhirat tahu nggak dia bakalan disambut sama yang namanya panitia akhirat, dan panitia akhirat nanti bilang welcome to hell. Ibu, kalau dijelaskan seperti orang-orang yang berdosa gitu. Tapi ada orang-orang itu yang meremehkan Bu, kayak jadi nanti kita kumpul-kumpul di neraka kita party. Kita digolimi. Mungkin orang kayak gitu ya. Nah, sekarang keutamaan taubat. Ada yang bisa menyebutkan 3 keutamaan taubat nggak? Saya kasih 3, langsung 3, 1, 55. Iya langsung 3. Lama Bu Teka. Lama gebuk. Aku ya. Yang pertama, disayang Allah. Yang kedua, jadi orang yang beruntung. Yang ketiga, dibersihkan dosanya. Oh ini Mbak Pai sini Mbak Pai. Kamu dapat penuh. Oke. Betul apa yang dikatakan Mbak Faiz tadi teman-teman. Jadi orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Kalau ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dia karena durasi ya. Nah, time to assessment-nya, saya mau nanti kalian dibagi dalam dua kelompok. Tugasnya adalah menyelesaikan tugas lagu. Ini mandi Bu. Ya silakan. Nah tugasnya nanti saya kirim di WA ya. Nah sekarang kita game aja ya. Saya pengen ngecek kemampuan kalian setelah saya jelaskan tadi. Nah gamenya nggak ada suaranya. Nah, tugasnya nanti di sini kan ada 7 buku. Di dalam 7 buku ini ada 3 pertanyaan, 1 hadiah, dan 3 no. Yang no itu kalian nggak menjawab pertanyaan juga nggak dapat hadiah. Kalau yang dapat pertanyaan nanti kalian dapat pertanyaan sama dapat hadiah. Kalau yang dapat hadiah nanti kan dapat hadiah ada pertanyaan apa nggak enak itu. Nah, kita mainnya pakai bola ini ya teman-teman. Jadi nanti ini bola. Nanti sambil ada musiknya. Kalau musiknya stop, kalian yang dapat bola ini harus memilih buku yang ada di sini ya teman-teman. Betul. Buat upload di PA ini. Aduh pagi. Itu kan berjalan kemarin melon. Oh, bikin aja. Saya mau cek semangatnya dulu nih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siap ya. Ini soalnya Kayak baru ini loh foto. Mana yang lagi itu ambil ini. Gimana dong?
Siap ya teman-teman? Ayo dulu. Ya. Ini kalau musiknya stop, kalian harus memilih buku yang ada. Koko memang. Mulai ya. Krisna ada orang 1, 2, 3. Dia boleh jawab Enggak lah, juga kita belum ngerti. sama jawab. Kalau dapat pertanyaan nanti jawab. Tapi kalau bocil lagi. Apa nilai mau berapa tuh? Nanti kasih modul. Kamu kafe balik kok. Berapa? Ini nomor 3. Pertanyaan. Kau bisa jawab, kau dapat hadiah. Kelihatan nggak? Bagaimana caranya bertaubat yang ada hubungannya dengan sesama manusia ketika kita pernah melakukan dosa kepada Tuhan sebelum kejadian? Lagi gimana kejadian nyata? Yang pertama kita harus menyesali perbuatan yang salah kita lakukan kepada dia, terus minta maaf kepada dirinya, dia yang telah kita zalimi. Betul. Ambil. Dengan cara kalau malu, apa dia bersama kepada diri. Kalau malam cepat apa? Banyak banget. Susu. Makasih ya. Ya, kita mulai lagi. Mana bolanya? Ayo guys, bolanya mana tadi? Ya udah ini saja dia. Isi dulu. Satu lagi ya. Bolanya ayo, bolanya lagi ya. Ibunya. Seharusnya ini kamu. Ya gimana tadi nggak? Lagi deh. Enggak. Masih selesai. Ayo, Mas Farid mau berapa? Saya itu. 7. Cepet Milo. Mau ada yang Bawahnya mau pilih nomor berapa? Lihat. Number 1. Ya. Cuma sengaja terus tadi. Iya. Satu lagi deh. Enak sekali. Bakias mau pilih nomor berapa? Itu dikatakan cuma ya? 5. Loh. Ya. Apa kalau bisa jawab? Iya, tapi ada soalnya Bu. Lihat enggak? Cari sebutkan yang usaha yang harus ditempuh oleh anak muda agar
bisa bertaubat, sedangkan anak muda itu masih sangat sulit mengendalikan nafsu. Sedangkan salah satu syarat taubat adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apa ya? Pertama, sebenarnya bisa menandungi dengan mengikuti kajian-kajian. Ya, itu berapa? Kemudian yang kedua, yaitu dia memperbanyak ibadah. Iya kan? Udah, dua aja Bu. Satu lagi lah. Teman dan orang-orang yang membawa kebaikan dan kebaikan. Betul. Nah, jangan lupa ya tugasnya yang saya tadi katakan untuk menyelesaikan tugasnya dia. Jadi akan dia dibagi dua kelompok, nanti kan bagi sendiri ya. Sampai saya bagi ya. Nah teman-teman, apa lagi ya? Nah kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Dapat jajan. Dapat, wah kata gua. Belum bisa menyimpulkan nggak? Menyimpulkan sebisanya ya. Iya, sebisanya. Jadi di era modern ini kan banyak sekali dampak-dampak dari pertemanan, dari lingkungan. Itu kita dapat bertaubat dengan tadi kata Mbak Tias dengan memilih teman yang tepat, terus mengajak keluarga untuk lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif seperti ikut pengajian atau mengikuti kajian-kajian ya itu halaman ada di sini ya. Terus taubat memang terkadang bisa dilakukan kembali, tapi dengan bertaubat mungkin kita masih merasakan bahwasanya kita itu sudah melakukan itu salah, sudah Nggak ada sih, nggak ada. Kok mau? kirim ini Oh ya udah. ini nggak sih? Ya Allah, banyak sekali ini memborong guys. Teman-teman, jadi kesimpulannya, kalau kita emang benar-benar mau tobat, jangan cuma berubah di luar aja, tapi di dalam juga harus berubah. Jangan kayak kucing kecebur got. Kenapa ya? Sana saya kira. Ya Bu, gimana Bu? Nah kalau kita emang benar-benar niat mau tobat, jangan cuma berubah di luarnya aja, tapi di dalam hati juga harus berubah kayak aja ya. Jangan kayak kucing kecebur got, udah tobat nih, udah bersih nih, lalu balik kecebur got lagi, bingung malaikat nyatanya say. Nah, tobat itu kayak promo diskon, teman-teman. Tobat itu kayak promo diskon. Mumpung lagi ada, silahkan diambil. Siapa tahu besok kita expire. Ya, oke, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.